Itu kamu nggak mikir berpuluh-puluh kali sampai akhirnya datang? Langsung datang aja rasanya, karena percaya sama papa. Karena waktu itu bener-bener random banget kan, aku nanya juga biasa sih, nggak ini juga, maksudnya cuman Pak mau ketemu mama gini. Oh yaudah deh, kakaknya kamu udah siap gini. Langsung minta ke petugas kayak coba dong minta ini Kertas sama pulpen. Ditulis sih nomor telepon. Ya 17 tahun nih masih ingat nomor telepon. Iya. Terus ya udah. Dan nomor telepon bukan nomor HP kan? Itu nomor rumah berarti kan? Nomor rumah gitu, jadi masih ingat. Kamu datang langsung nggak pakai nelpon? Enggak, langsung datang aja. Oke. Begitu kamu datang di rumah itu, ini kan kamu buka pintu, terus yang nyambut pertama? Jadi pas buka pintu langsung tante-tante dulu, onti-onti. Panggilan kan onti-onti kan gitu. Terus datang terus mama dulu, tante sorry maksudnya. Tante ini langsung kayak kamu diantar tante ya? Diantar tante. Aku ini kakaknya Freddy gitu. Mau nemuin anaknya Freddy sama Riri gitu. Terus? Set langsung. Kayak tali kasih berarti waktu itu ya? Gitu. Kakek ada waktu itu? Ada, kakek dari mama ada. Terus apa yang dirasain sama mereka? Kaget, langsung, kan mereka dari 2 bulan. Tapi nggak ada satupun kayak merasa kalau karena papa dan apa yang di ini, berarti itu menunjukkan kalau papa pun sama keluarga itu baik juga? Baik aja sebenarnya. Karena papa tuh ketemu mama sama mama kan di Surabaya. Terus karena keseriusan papa sama mama, akhirnya mereka kalau kayaknya kayak lu kalau serius lu ke Bandung deh, lu minta izin. Yang menarik nih, berarti itu kejadiannya tahun berapa tuh? 98 atau sebelumnya? 98. Ketemu di Bandung, di Surabaya. Di Surabaya di kafe itu ya. Terus akhirnya papa datang ke rumah. Terus akhirnya minta restu nikahnya di Bandung. Iya, foto pernikahan segala ada itu? Ada. Oke. Ada. Nah, pas kamu akhirnya ketemu dengan itu semua, terus kakek dan semuanya itu yang semua meluk kamu dan sebagainya itu tadi, itu akhirnya telepon mama? Iya, akhirnya dikasih nomor telepon mama, barulah nelpon. Apa yang pertama kali diucapin mama? Atau kamu yang ngomong, atau mama dulu, atau tante yang ngomong? Aku sih kayak, "Mah," terus dia, "ini anakku," gitu-gitu, "ini anakku Fikir Fernanda Budiman," kayak gitu. Terus? "Iya mah," gitu, terus nangis, terus akhirnya udah bisa tenang, baru kita atur jadwal besok ketemu di BSD. Besoknya? Ketemunya di mana? Di BSD. Di rumah waktu itu BSD soalnya udah pindah. Oke. Mama menikah lagi? Mama menikah lagi. Nah, tapi udah punya anak 2 saat itu. Pas kamu datang itu mama di rumah sama keluarganya? Mama yang nyamperin rumah tante. Mama nyamperin rumah tante. Di BSD. Waktu kamu ketemu, ada nggak diingatanmu wanita yang ini gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak pernah ada satu memori pun sama mama. Berarti itu awkward dong waktu itu? Awkward banget. Bener-bener aduh panik sampai pas datang mobilnya, aduh gue sampai kayak gitu. Terus datang peluk, terus awkward. mama nangis. Terus kayak, tapi aku udah nggak nangis karena nangis kayak, oh iya mah, iya aku. Terus akhirnya cerita dikit sambil makan. Sayang aku sekolah gini sekarang pas gini sekarang gitu. Jadi lu kayak gimana ya? Kayak PDKT gitu loh. Iya. Kayak ada pendekatan baru lagi gitu setelah terpisah lama. Tapi setelah itu ada ketemuan lagi atau ini? Sering, setelah itu intens. Tapi keluarganya mengizinkan? Mengizinkan. Karena aku cucu pertama kan di keluarga itu. Jadi waktu zaman itu di era itu disayang banget. Iya. Kayak satu keluarga terus tiba-tiba punya cucu. Akhirnya keponakan. Iya. Jadi disayang banget tuh. Kalau keluarga yang baru ini, yang suaminya mama ini juga nggak masalah? Kalau suaminya nggak masalah. Berarti kamu punya adik lagi? Adik kandung dari itu? Ya ketiri tapi kandung kan sebenarnya. Iya, kayak gitu. Kalau suaminya baik-baik aja. Support juga, yang kayak hati-hati, masih jangan juga. Tapi tetap maksudnya sosok orang tua ya apa kan yang Iya. Jadi aku nggak bisa menggantikan dia. Itu juga kenapa akhirnya aku memilih untuk tinggal sendiri. Oke. Berarti kamu tinggal sendiri itu nerusin aja dari sejak kuliah itu tadi sampai sekarang ini tadi. Pas kamu mulai jarang ketemu papa. Oke. Ini berarti kan momen kamu sering ketemu sama papa itu kan itu apa yang kamu ya, kalau yang kemarin aku dengerin kan
papa ngasih wejangan. Maksudnya di lapas itu apa sih yang kamu lakukan sebelum kamu nanti nulisin di buku? Coba kasih tahu apa yang kira-kira belum kamu ceritain. Kebiasaan papa tuh ya, kebiasaan papa dong berarti ya, makan pasti. Yang tempe goreng dan orak-arik sama. Kalau nyampe yang ditagih makanan. Pokoknya makanan buah apa gitu, tapi biasanya request sih. Nah papa itu selalu minta dibungkusin makanan nggak cuma 1, 10, 20 buat dibagiin sama teman-temannya. Jadi nggak pernah aku bawain tuh 1. Jadi sekali bawa tuh pasti sekerasa gede. Buat papa bagiin ke orang-orang teman-temannya gitu. Lauknya sesuai request papa, yang papa mau aja gitu. Tapi papa nggak ribet sih orangnya, nggak yang kayak harus ini nggak, cuma kayak papa yaudah tempe, yang penting sambal kecap misalnya gitu. Kecap pakai irisan cabai. Cabai itu aja paling, tempe goreng, sisanya masalah sarden atau apa yang simpel-simpel aja lah katanya gitu. Habis itu sekalian pas dibagiin tuh pasti aku dibawa, ini anakku ini. Kenalin tuh sama semuanya. Ini loh anakku ini wah gitu. Jadi aku pun di sana kenal sama keluarga-keluarga yang lain. Oke. Sama ya mafia yang lain. Iya. Salam kenal makan bareng, barulah kita makan bareng, baru cerita. Pasti makan bareng tuh papa pasti suapin. Pasti nyuapin tuh. Nyuapin aku nggak boleh makan sendiri sama papa. Pasti disuapin sama papa. Loh, kamu segede itu? Segede itu. Namanya gimana ya? Aku pribadi mau makan selalu pengen makan sendiri nggak dibolehin. Udah biar papa. Kayaknya papa mau bayar utang perasaannya dia yang dari kecil nggak pernah itu ya. Sama yang mungkin aku rasain kayaknya ya papa kangen kali ya momen itu. Iya. Jadi aku ya udah nurut aja disuapin. Kayak anak kecil banget. Padahal udah ngerokok bareng. Udah cerita-cerita tapi masih disuapin. Ya malu juga sih, cuman kan ya papa gitu. Iya. Terus ada momen apa lagi yang kamu ingat? Yang orang nggak akan nyangka ini dilakukan oleh seorang Freddy Budiman. Jadi seorang Budi Fernanda melakukan ini gitu. Rutinitasnya pasti kayak gitu sih. Papa tuh rutinitasnya pasti kayak gitu, hanya sekedar makan gitu. Paling ngobrol. Atau biasanya ya ngobrol aja sih biasanya. Signifikan ngapain gitu, tiba-tiba ngelakuin hal yang aneh-aneh. Dan tapi nggak pernah ngobrolin apapun tentang pekerjaannya ya. Nggak Jadi pernah. benar-benar kayak dia itu membalas hutang. Dia selama ini nggak pernah punya waktu buat kamu. Iya. Dan akhirnya di lapas itu beliau melakukan ini tadi ke kamu seperti itu. Iya nggak pernah. Jadi benar-benar yang kayak apapun yang kita obrolin pasti tentang kehidupan aku untuk masa depan nanti. Apa yang harus aku lakuin gitu. Oke. Dan waktu itu pun kamu berharap suatu hari nanti terjadi keajaiban dan papa bebas ya sebenarnya waktu itu. Karena papa tuh optimis. Dek, kayaknya papa bisa deh keluar 50 tahun lagi deh. Ya walaupun 50 tahun lagi itu berarti kan umurmu sudah lebih tua dibandingkan papa. Dan papa umurnya kalau masih hidup pun 90-an gitu. Dan itu sesuatu yang langka di Indonesia. Langka, makanya. Oh iya pak, kayak bisa bilang oh iya pak. Ya udah aku tunggu gitu. Papa cuma bilang nanti kalau Dede udah keluar ya, kalau papa udah bisa keluar langsung nyari makan apa gitu pak. Langsung jalan-jalan gitu. Kita bikin restoran gitu. Papa tuh pengen buat aku bikin restoran karena dulu pengen sekolahin chef. Terus kenapa nggak melakukan itu? Karena ngerasanya aku nggak pinter untuk mengolah makanannya. Beliau yang ini merasa atau kamu yang merasa? Aku yang merasa. Dianya ayo dong sekolah chef kayak gitu. Aku ngerasanya nggak, bukan passion kan. Tapi ngerasanya suka dengan bisnis F&B-nya. Oke, passionnya ada di other side of the table ya, makan ya. Iya betul, makanya begitu. Oke. Dan kalau seandainya misalkan apa ya, yang kamu cerita, kamu ke Amerika tuh kapan sih? 2014. Itu waktu SMA. Itu apa? Pertukaran atau bagaimana? Sebenarnya overseas program, bukan student exchange. Jadi kayak kita ke sana, terus di situ tuh anak-anak yang dipilih untuk memaparkan budaya di sana. Budaya Indonesia itu dalam arti tarian. Terus kamu apa yang kamu paparkan waktu itu? Tari Papua. Tari Papua? Tari Papua. Oke, dengan wajah oriental. Ini kamu tari Papua? Tari Papua. Dan bukan berarti itu kayak sekolah seni gitu. Gak ada yang bisa nari. Emang dilatih dari nol. Untuk program itu. Dan ya dari dulu tuh selalu berpendapat gue harus bisa jadi seseorang di Indonesia. Dan harus bisa membawa bangga nama Indonesia gitu. Ya salah satunya hal kayak gitu kan. Jadi, berapa bulan waktu itu? Kurang lebih 4 bulan ya kayaknya. 4 bulan. Dan waktu itu kamu ngerasa kalau ya
Ada nggak sih kayak papa boleh punya agresif seperti itu, tapi ini kayak balas dendammu, pembuktianmu adalah seperti itu. Ada seperti itu atau ya kamu cuman being you aja kamu? Being you aja sih sebenarnya. Oh. Kayak udahlah, menjadi diri aku sendiri aja, nggak ada rasa apa. Yang penting kayak ngerasa keren banget bisa bawa Indonesia gitu ke luar negeri. Pas kamu mau berangkat terus kamu pulang, kamu cerita sama papa juga? Cerita, makanya papa seneng banget kan dulu. Udahlah, kalau papa dulu pengen ke Amerika, nggak bisa nggak apa-apa, yang penting Dede udah bisa wakilkan papa lah kasarnya. Oh iya, satu lagi, kamu selalu berulang-ulang dipanggil Dede. Berarti kakak itu adalah yang cewek yang di itu atau bagaimana? Aku nggak tahu juga sih panggilannya apa ya, kayaknya panggilannya kak juga sih, atau panggilan nama sih seingat aku. Iya, maksudnya kamu dipanggil Dede karena kamu dianggap anak kedua. Nah, nggak tahu juga itu. Iya, makanya maksudnya kan ya dulu panggilan Dede soalnya. Kamu kan anak pertama. Ada cucu pertama. Cucu pertama dari keluarga mama. Iya, keluarga mama, iya. Iya. Ya berarti kan kenapa kalau dipanggil Dede? Ya, berarti mungkin karena itu ya. Kali ya. Oh iya, makanya. Berarti kan sebenarnya balik lagi bukan artinya apa-apa. Papa menikah pun itu. Iya, berarti harusnya aku sadar dulu ya karena panggilan Dede ya. Iya dong. Iya, karena yang aku tahu dipanggil Dede selain kamu cuma Lesti. Gak, maksudku iya kan, berarti yang aku mau gali di sini adalah seorang Budi Fernanda ini ternyata adalah orang yang family man banget. Iya. Bahkan walaupun pernikahannya itu dia akan menikah, papa tuh cerai atau menikah saja dengan banyak wanita ini tadi? Nggak pernah tanya. Oke, tapi ya walaupun itu nggak terus akhirnya dia menafikan keluarga yang sebelumnya gitu loh. Dia tetap yaitu tadi urutan silsilahnya itu ya begitu seperti itu tadi. Tapi masih ketemu sama keluarga dari yang sebelumnya. Masih. Kamu pun masih berkomunikasi. Sama yang kakak pertama juga masih. Terus karena kan kayak gini kan aku nyebut ya, aku nyebut nama mereka, bukan nyebut nama sih, misalnya menyebutkan sosok mention mereka, jadi aku izin. Yang adik kedua itu ada yang cowok, ya aku kan pernah ke Bangka ziarah makam mama juga. Yang keempat juga aman-aman aja, semua kontekan semua sih. Berarti kalau mama dalam artian yang wanita yang pernah dinikahi oleh papa, yang masih ada tuh berarti yang pertama, kedua, keempat, kelima. Pertama, kedua tuh berarti mama kandung. Iya. Oke. Terus keempat, terakhir yang kelima. Dan kelima. Oke. Tapi keempat dan kelima masih berhubungan. Masih. Oh. Bahkan yang terakhir kan nggak punya anak kan? Iya. Tapi masih berhubungan juga. Masih berhubungan karena dia sekarang masih di lapas. Oh gitu. Kan berarti mengikuti papa dia. Oh, oke. Nah, barengan. Oke, cerita tentang kalau dulu kan selain sepak terjang papa dan sebagainya kan keplayboyan papa tuh waktu itu. Itu zaman sebenarnya berarti sebelum menikah dengan yang kelima ya? Iya. Iya, makanya maksudku itu sempat ada berita yang heboh banget dan aku merunut sekarang ini timeline-nya seperti itu. Nah, tadi aku tertarik waktu papa ngenalin kamu ke semuanya dengan semua itu tadi. Berarti papa itu selain bangga itu juga sayang banget kan, family man banget. Nunjukin sayangnya itu gimana lagi sih? Mungkin kalau ke aku mungkin ngerasain ya. Tapi papa tuh bukan tipikal orang yang kadang bisa ngomong atau kadang bisa lewat tindakan nunjukinnya. Tapi pada akhirnya aku percaya papa tuh sayang banget sama anak-anaknya ketika aku ngelihat di kamarnya itu, di tembok-temboknya itu ditempel. Kamar ini di kamar lapas ya? Kamar lapas. Setiap lapas tuh dia pasti nempelin. Oke. Ada foto-foto. Waduh, aku nggak kebayang sih ngelihat dia. Jadi tadi barusan kebayang kayak ngeliatin dia kayak lagi nempelin foto. Dia tuh ada foto aku dari aku kecil, gede gitu-gitu. Jadi foto yang bagus dicetak kasih dia. Ada aku, kakak aku gitu, ditempelin. Itu berarti maksudnya kamu yang ngasih juga, terus dari keluarga yang lain ngasih juga? Enggak, aku yang cetak semua. Oh, kamu yang cetak semua? Jadi, dan itu permintaan beliau? Minta permintaan, jadi kayak, Dek tolong cetakin ini, oke, cetakin. Terus ditempel? Terus nempel. Dan nempelnya memang istilahnya di teratur karena dan ada itu? Di belakang, kan hal tersebut termasuk di dalam tas papa yang papa kasih ke aku di akhirnya. Oh, oke. Pas aku lihat tuh di belakang ada lem-lemnya. Oh, tapi kamu diizinkan nggak masuk ke situ waktu itu? Diizinkan. Oke. Tapi bukan di Salemba ya, di Nusa Kambangan yang terakhir ya. Itu berarti selnya papa segede apa sih? Kecil. Itu kan pernah sekali papa yang waktu akhirnya ketahuan dia dimasukin ke super maximum security kan, yang cuman boleh bawa satu baju aja,
tempatnya sempit dan nggak ada penghuni yang lain dan sebagainya. Itu setelahnya berarti ya, pas menjelang Gunung eksekusi Sindur ya? Gunung Sindur ya. Mungkin ya kayaknya. Gunung Sindur itu maksimum sih. Oh, oke. Misalnya Becipinang normal. Nah, baru di kalau yang Nusa Kambangan itu berarti kan menuju ke eksekusi itu tadi ya. Papa kayak nggak pernah dapat sel istimewa di orang ketika dia minta bawa makanan dia selalu bilang buat teman kamar. Oh iya, bukan Supermax itu maksudnya diasingkan yang kayak kalau kan itu pernah ada berita kayak papa dapat sel khusus kayak para koruptor gitu kan. Oh, enggak lah ya. Kalau kemarin kan kalau kata si siapa Ustadz Fatih itu kan nggak kayak yang naik Fortuner nabrak tiang. Iya betul makanya. Oke. Nah tapi balik lagi, berarti papa mencetak foto-fotonya itu tadi. Betul. Terus kemudian ya itu menunjukkan lagi kalau beliau ini adalah seorang family man seperti itu tadi. Makanya kan dari situ ternyata teman keluarganya kayak gitu. Foto mamanya, kakak gitu. Oke. Nah, apa kalimat yang paling kamu ingat selain kamu harus jadi pria yang itu tadi? Banyak banget sih, banyak banget yang pasti papa tuh selalu bilang yang pasti aku ingat pasti jadilah lelaki yang kuat itu lah. Dan harus tahu arah tujuan kehidupan. Terus juga jangan ada kebencian. Jangan pernah tergila-gila sama harta. Semua tuh papa pasti ngomong apa aku ingat semuanya. Oke. Dan yang menarik lagi adalah saat setelah ya kalau momen di mana papa menjalani eksekusi dan sebagainya aku nggak mau bahas lagi karena kan nonton aja di kontennya Grita gitu. Nah tapi yang menarik di sini itu adalah saat setelah hari eksekusi kamu naik ambulans itu menuju kemana? Surabaya. Langsung naik mobil dari Cilacap dari Nusa Kambangan nyebrang ke Cilacap. Berapa jam? Waduh, nggak cepet banget sih tuh, tapi nggak tahu pastinya berapa jam. Apa yang kamu rasain waktu di mobil itu? Jadi pertamanya tuh aku dikasih satu mobil yang terpisah ya. Terus tapi aku nggak mau, aku bilang aku mau menjalankan perjalanan, aku mau minta di mobil jenazah itu, ambulans mau di ambulans di sebelah peti mati. Jadi selama perjalanan aku senderan aja saat di peti mati itu. Nah di yang dirasain pasti kayak aku ngeliat itu mandang kayak kok endingnya kayak gini gitu. Jadi di perjalanan itu yang kamu cerita ya sudahlah kalau memang papa harus dieksekusi mati kamu terima, tapi kenapa kok caranya begini? Iya begitu, makanya kayak cuma bisa mandangin peti mati gitu. Itu berapa jam? Mungkin 5-6 jam kali ya. 5-6 jam 4 jam cepet kok itu, tapi cepet banget pagi. Kamu nggak tidur di dalam itu? Tidur tapi senderan di peti. Itu gimana rasanya? Pasti surreal banget kan, kamu baru beberapa jam yang sebelumnya kamu ngobrol sama papa terus sampai cepet, akhirnya iya makanya kayak wah beberapa 2-3 jam yang lalu tuh masih dada-dada kayak gitu. Sekarang papa udah di peti mati, nggak bisa ngagerak kayak gitu. Jadi rasa-rasa itu yang kayak ini gue mimpi gitu. Itu tas kamu pegang berarti? Masih tuh aku peluk terus itu. Itu tas kamu udah lihat isinya apa atau belum? Karena nggak tahu sampai sekarang isinya. Maksudnya di saat itu apa isinya? Pengen satu momentum. Karena kan di situ posisinya masih mikirin makamin papa gitu-gitu. Jadi akhirnya sampai Surabaya diturunin, dan di Surabaya itu udah nggak bisa dibilang ratusan orang, pasti ribuan orang itu. Sebentar sebelum menuju ke sana itu ada bajunya juga kan yang dikenakan waktu di papa dia eksekusi itu tadi. Berarti ada baju, terus ada apa lagi? Baju, foto, kayak gitu-gitu sih. Nanti selengkapnya. Berarti sebelum kita urutin, berarti pas datang itu disambut oleh kamu bilang ribuan tadi ya? Orang itu. Untuk tahu ini dari tadi kan kita nggak pakai TV ini. Coba Leo tolong. Ada ya di video? Harusnya ada sambutan Freddy Budiman, penyambutan Freddy Budiman. Coba ada, aku lihat kok. Freddy Budiman. D-nya 2. Pemirsa, jenazah Freddy Budiman terpidana mati kasus narkoba dimakamkan hari ini di Surabaya, Jawa Timur. Pemakaman dihadiri ratusan pelayat yang telah menunggu di rumah duka. Jadi ini nunggu waktu itu ya? Iya, orang tuh
Aku di ambulan ini. Kamu di dalam ini? Freddy Budiman tiba di rumah orang tuanya di Jalan Rembangan mungkin Baru, ratusan. Gang 7, Surabaya siang tadi. Tempat terjadi Dan kericuan ini kan di depan rumah, warga di berusaha gang juga banyak ya? wartawan Ya ini depan untuk rumah. mengambil gambar kedatangan Enggak, maksudnya sebelum di sini pun udah orang banyak. Dari ujung, dari pintu Oh. masuk. Setelah polisi dan TNI meredakan suasana. Usai terima Kalau- keluarga jenazah Nggak, Freddy kalau disolatkan kalau ratusan sebelum nggak mungkin akhirnya sampai TNI ya. dimakamkan. Iya, iya benar. Ini aku. Mana? Oh itu kamu? Iya. Pakai gamis papa. Usai disolatkan, Oh, oke. jenazah Freddy Budiman dibawa ke tempat Pakai gamis pemakaman papa tuh, umum gamis yang mana? Kalianak. Ada Isak yang tangis abu-abu mengiringi yang jenazah foto. Freddy menuju ke pemakaman. Selain itu, ratusan orang juga ikut mengiringi jenazah Freddy. Itu kayak rebutan pengen Pemakaman Freddy gendong Budiman mendapat pengawalan itu dari ya? sejumlah Jadi jarak anggota dari- Polri dan TNI. Sesuai permintaan keluarga, Freddy Coba. dimakamkan dekat makam ayahnya, almarhum Haji Muhammad Nanang Hidayat. Pak Opa itu namanya Nanang Hidayat itu. Iya. Nggak ada nama Chinese-nya ya? Kakeknya baru. Ada Oh. nama Chinese tapi nggak tahu. Oh. Kayaknya kakek baru. Tetiauki namanya. Oke. Jadi Pause dulu. Pemirsa, posisinya itu, jadi posisinya itu dari jarak dari rumah ke pemakaman tuh bisa 5 kilo. Ah. Dan itu nggak diantar pakai ambulan. Oke. Tangan. Oh. Jadi tangan Iya. tangan ke tangan. Tapi aku ngikutin dari Oke. tahap pertama sampai ujung. Ya, sebentar. Ini berarti bukan orang menyanjung seorang Freddy Budiman ya, tapi seorang Budi Fernanda yang akhirnya tobat seperti itu ya. Dan orang itu tahu kan bahwa ya itu tadi semua kisah hidupnya dan akhirnya beliau seperti itu. Dan kalau istilahnya ya tadi ini biar nggak salah sangka gitu loh, orang kan nanti jadi seakan-akan ini tetap nggak membenarkan apa yang dilakukan oleh papa ya. Dan orang-orang ini kalau sampai ribuan, dan itu belum zamannya menggalang orang lewat medsos dan sebagainya gitu. Belum yang kayak ayo kumpul, bukan kayak gini. Dan ini bukan orang yang Ini tetanggamu, bukan kan? Artinya kan kalau ribuan orang itu at least mereka itu datang dari paling nggak radius 5 km kalau lihat dari kepadatan penduduk di daerah Tugu Pahlawan gitu. Betul. Jadi memang jauh posisinya. Dan yang intinya begini aja sih, maksudnya kalau saya pribadi menganggap mungkin dikenal sebagai seorang penjahat atau kriminal. Iya. Tapi sebelum itu menunjukkan bahwa papa adalah orang yang baik. Buktinya apa ya? Seperti ini. Bukan sebelum itu loh. Waktu dia menjadi seorang kriminal pun ke kamu itu Iya. dia nggak seperti itu. Nah, makanya. Iya kan, ke keluarga dia nggak seperti Betul. itu gitu. Dan balik lagi kalau yang tadi saya bilang gitu, Iya. kalau seandainya dia memang seperti yang tadi diceritakan dengan semua prestasinya itu tadi kalau aku mikir kamu even kamu akan jadi seseorang yang mungkin di Singapura atau kamu di Iya. Hong Kong, ngerti nggak maksudnya? Betul. Dan yang luar biasa adalah ini kesaksian dari seorang ustadz yang dia nggak ada di situ ya, tapi dia dikirimkan oleh seorang rohaniawan yang mendampingi papa ya waktu itu di lapas di Iya, Nusa betul, Kambangan. betul. Jadi Ustadz Fatih Karim ya. Fatih Karim ini ustadz yang cukup viral karena ceramahnya tentang papa. Habis itu pernah aku notice, akhirnya kita follow Instagram. Oh coba Fatih Karim, Ustadz Fatih Karim. Di Gunung Sindur, di sana ada Gayus Tambunan. Di sana ada Ustadz Allahu Yarham, semoga Allah merahmati beliau Ustadz Abu Bakar. Oh Bakar, belum bebas ya waktu itu ya. Itu nggak boleh, masya Allah nggak boleh jumatan, nggak boleh Oke. sholat berjamaah. Berarti bukan bagian, coba dicepetin lagi. Cinya orang penjahat, ada orang pakai baju koko Nah, udah. putih, pakai kopiah putih, jenggotnya sudah mulai memutih. Dari tadi sampai akhir pengajian saya nangisnya, pipinya basah dengan air mata. Saya tanya, ini siapa ini? Ternyata apa mas? Saya tanya sama penjaga penjara, dia Freddy Budiman. Ingat? Almarhum. Siapa Freddy Budiman? Pengedar narkoba kelas kakap. Bukan kakap lagi, paus. Kenapa? Yang diedarkannya bukan 1 kilo 2 kilo, tapi berton-ton. Singkat cerita, saya mau ketemu, dilarang sama polisi. Ternyata hari itu dibacakan surat eksekusi mati. Masya Allah. Di Gunung Sindur. Iya. Saudara Freddy Budiman, kami dari Kejaksaan ingin membacakan surat eksekusi mati yang akan dilakukan
6.30 pagi. Antum bayangin, andai boleh pilih mana lebih enak, tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati. Ini poinnya ya sebenarnya. Ayo pilih, tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati. Lebih ngeri mana? Lebih enak mana? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Lebih enak tahu kapan mati. Antum misalnya 10 tahun lagi, antum 5 tahun maksiat. Papa aja, cerita Mas. tentang ketemu sama 5 Ustadz tahun ini. lagi, Enggak ya? Belum pernah. Masalahnya kita ini kan nggak tahu kapan mati. Freddy Budiman tahu, dalam tanda kutip tahu, 2 hari lagi. Coba bayangin kalau itu antum. Sebelum eksekusi, setelah eksekusi dibacakan ada permintaan. Keren, Masya Allah. Apa katanya? Tolong izinkan saya pada saat sebelum ditembak mati mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ini benar. Izinkan saya. Apa kata tukang tembaknya? Oh. Baik, kami izinkan. Permintaan kedua, tolong mata yang ditutup kain hitam dibuka matanya. Kenapa? Karena saya ingin melihat dosa-dosa saya terlalu banyak untuk Indonesia. Apa yang terjadi? Gak dikasih izin, tapi dimohon-mohon dikasih izin. Antum tahu, dari mulai hari ini sampai 2 hari yang akan datang, beliau khatam Quran sehari 3 kali. Antum sehari berapa kali? Gak khatam-khatam. Emang matinya kapan? Bisa jadi malam ini. Lebih ngeri gak tahu, Mas. Jangan-jangan sore ini. Oleh karena itu apa? Khatam Quran. Kerjanya apa? Sholat, zikir, doa, istighfar. Sholat, kenapa? Udah tinggal 2 hari. Injury time. Udah di ujung waktu. Sudah? Hari pertama berlalu. Hari kedua berlalu, masuk waktu. Tik, tik, tik. Jam 2 malam. Tangan kakinya diikat. Ditempel ke dinding. Dibawa, ditempel di sebatang kayu. Tukang tembak sudah begini semua. Masya Allah, serem banget. Saya ngebayang kalau itu saya ya. Apa kata tukang tembak? Persiapan 10, 9, 8, 7. Tapi ini persis seperti yang diceritain sama Bu Hastri itu memang. Begitu 5. Seperti itu. Iya, seperti itu tadi. Muhammadur Rasulullah. Ya, tadi berarti dikasih waktunya itu adalah itu tadi. Hitungan ke-5 masih boleh itu tadi. Ulang-ulang, nggak boleh jeder, nggak boleh, itu nyiksa. Harus 1 kali tembak, kalau nggak batang otak jantung, Mas. Ber, langsung langsung truk, kena, nggak ada kejang-kejang, nggak ada muntah. Tapi kamu nggak dengar suara tembakan apa-apa ya waktu di sana? Jauh banget. Tangan kakinya dilepas, Jaraknya bisa digendong, badannya jauh banget. dinyiksa. Jauh ya? Kata sipir penjara, badannya ringan, ditaruh di kerenda jenazah, wajahnya senyum. Masya Allah, mantan pemakai narkoba, mantan bajingan, matinya mengucapkan La ilaha illallah. Sekarang ngacung, siapa di antara antum yang bisa jamin nanti meninggal dunia mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat thayyibah? Gak ada yang jamin, saya aja gak tahu. Sudah? Belum. Begitu difoto sama sipir penjara teman saya tadi. Oh, ini yang cek, tadi itu. Ustaz, doakan Ustaz, wajahnya Mas Freddy. Cep, dikirim. Ya Allah, saya tuh nangis gitu. Senyum, Mas. Senyum. Oh, saya nggak punya fotonya. Di keningnya. Tapi nggak pernah. keringat sebulir. Tapi lihat waktu mau dimakamkan. Tapi nggak punya sebagai fotonya. tanda orang husnul khotimah. Amin ya, semoga ya. Pertanyaan Iya, saya, semoga. bagaimana dengan Oke. Dan yang menarik lagi, ini kan tadi ada itu tadi lah yang ceritain jasadnya ringan, tersenyum dan sehari sampai 7 kali khatam gitu ya. Nah, ini dari Agim, karena Agim itu bilang katanya pas eksekusi hari Jumat itu, beliau itu cerita kalau malamnya ketemu sama ya mendiang papa, tapi ini nggak pernah kenal secara pribadi gitu seperti itu. Terus ya beliau ini sampai ngomong di situ cerita kalau di khotbahnya itu tadi, Innallaha yuhibbut tawabit wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi artinya adalah Tuhan itu mencintai orang yang bertobat. Nah, ini kan jadi kayak apa ya, kalau menurut saya tuh dengan apa yang dilakukan papa itu tadi, dan ya tetap nggak bisa dibenarkan dengan cara apapun ya. Tapi di akhir hayatnya itu ya ternyata dia jadi seseorang yang mengilhami itu ribuan orang itu tadi yang datang ke situ gitu loh. Dan mereka ini kan tergerak bukan karena mereka mencintai
apa yang dilakukannya, tapi mencintai apa yang terus kemudian di akhir hayatnya dia menjadi apa itu tadi. Nah, jadi ya sampai akhirnya sekarang orang bilang inspirasinya kan dia akhirnya tahu kapan dia meninggal dan dia akhirnya melakukan tobat itu tadi. Kira-kira itu ya? Iya, betul. Cuman ya kebayang kan ribu terus lebih dari 1.000 orang datang waktu itu. Nah, tasnya, oke. Itu setelah papa dimakamkan, tas itu kamu buka atau bagaimana? Akhirnya aku buka di kamar sendirian, baru lihat isinya di saat itu. Di malam itu setelah dimakamkan atau Setelah dimakamkan. Makamnya pagi soalnya. Siang. Oke. Nah, kamu buka itu nggak dengan maksudnya atau kamu juga akhirnya harus mengikuti janjimu pada papa bahwa kamu harus tegar dan sebagainya? Tegar, jadi ya udah buka aja, dibuka. Terus ternyata banyak barang-barang pribadi dia gitu. Oke, jangan diceritain karena ini kan eksklusif nanti di channelmu itu tadi. Insyaallah. Oke, tapi apa yang pengen kamu sampaikan di sini berarti ke siapapun? Oke. Paling mau ya cukup mungkin setelah apa yang aku laluin, aku coba yang bilang kayak ya intinya kehidupan itu indah aja ketika kita tahu cara menikmatinya. Terus juga jangan pernah menyerah sama kehidupan. Papa tuh pernah jadi korban karena kalah sama kehidupannya. Jadi ya jangan pernah merasa kalah aja sama kehidupan. Dan kalau misalnya aku punya kesempatan bisa ngomong sama papa, ya aku akan bilang, "Pa, ternyata emang nggak semua orang di Indonesia tuh benci sama papa." Itu aja sih. Bahkan kalau saya bilang sih, in the end ya sebenarnya mereka nggak benci, malah terinspirasi. Seperti ya saya pun merasa terinspirasi gitu loh. Ya walaupun kita tahu bahwa yang dilakukan papa tetap salah. Betul. Tapi bukankah hidup itu seperti itu? Nggak ada kan orang yang nggak punya dosa gitu. Betul. In the end cuman satu, apakah kita menyadari? Kedua, apakah kita akan mau mengakui bahwa itu salah? Dan ketiga ya meminta maaf. Dan minta maaf itu kalau saya pikir ya papa akhirnya mengamalkan itu semua. Bahkan yang kamu cerita papa nelponin semua keluarganya karena ya itu tadi dia masih merasa bersalah dengan orang-orangnya. Bahkan saat tadi waktu dia meminta untuk dibuka penutup matanya tuh saya pikir ya apa nantangin atau apa. Tapi karena itu tadi bahwa dia belum meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia itu tadi. Dan ya dia dengan itu semua ya kalau apakah dia dimaafkan atau tidak, tapi at least dia di mata penciptanya dia udah bertobat. Dan ya yang bilang ya hakim sendiri bahwa dia melakukan tobat nasuha dengan itu tadi. Ya mungkin hadir aku sini juga mungkin bisa menjadi perwakilan juga ya dari papa juga lah ke rakyat Indonesia. Benar. Dan berharap ya kita harus mulai jangan pernah menghakimi orang lain secara sepihak aja. Tapi kan ya itu tadi harus cerita agar semua orang tahu ceritanya seperti apa. Dan yang orang nggak tahu adalah beliau ini dalam kesehariannya akhirnya dia berhijrah. Tetapi kalau sebagai seorang ayah dia nggak pernah perlu untuk berhijrah karena dia tetap menjadi seorang ayah yang baik walaupun dia nggak sepenuhnya ada dalam kehidupanmu ya. Iya. Oke, terima kasih banget udah cerita semuanya dan harapanku kamu nggak berhenti di sini. Siap. Semoga ada lebih banyak lagi yang bisa mengundang kamu cerita karena aku yakin pasti ini tadi setelah ditanya kan baru inget kayak tadi kenapa dipanggil Dede terus itu. Dan harapanku juga pasti banyak orang-orang di luar sana yang jalan hidupnya tuh mirip sama Fernand kan. Cobalah untuk berani speak up karena dengan speak up ini akan membuat orang-orang untuk terinspirasi. Mereka nggak ngerasa sendiri dan yang paling penting lagi adalah selalu ada satu nilai tertentu yang akan kita bisa petik dari kejadian paling buruk sekalipun. Karena dari ceritamu dan semua ini aku nonton sampai akhirnya kamu tadi bilang hidup itu indah gitu dari seseorang yang nggak pernah merasakan kasih sayang papanya kecuali saat waktu sudah di lapas dan terus kehilangan dengan cara yang seperti itu. Dan kalaupun juga ini satu hal yang kalau saya boleh sarikan ya, kalaupun ada yang memakai alasan untuk aku jadi seperti ini kan karena orang tuaku seperti itu gitu loh. Ini nggak menghalangi kamu untuk berprestasi, pergi ke Amerika, terus punya satu yaitu tadi udah lulus kan? Udah lulus. Dengan nilai yang juga cukup memuaskan dan menjadi seorang ketua himpunan dan ini nggak membuat kamu minder sedikit pun ya.
Jadi ini bahkan adalah satu hal yang harus dilakukan untuk membuktikan bahwa ya stigma masyarakat itu kalau ternyata buah jatuh pasti nggak jauh dari pohonnya, itu nggak selalu seperti itu. Betul. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga. Dan semoga channelmu akan segera Amin. muncul Amin. secepatnya, karena pasti banyak yang terinspirasi. Amin. Di Instagram juga kalau mau menghubungi ke tadi apa? @fernanfikri. @fernanfikri. Oke, dan siapa tahu di sini ada yang, kalau tadi kan Papa pengennya kamu usaha kuliner ya. Kalau ada yang mau mensponsori, monggo Boleh. silahkan. Harus di Bandung atau kamu akan Bebas, bisa ke di Jakarta? Bisa di Jakarta, di mana? Tapi kamu pengennya tinggal di Bandung atau di Jakarta? Di Jakarta mau, Bandung mau. Jakarta mau, Bandung mau. Oke, kalau gitu. Jadi kita akan lihat. Semoga oh ya, kira-kira kalau Fernan ini mau bikin konten YouTube harus apa? Silakan komen di setiap video yang ada dia, mau di grid atau di mana, karena kamu tetap nonton ya itu tadi ya. Tetap nonton dan bacain komen juga Iya. sih, karena perlu tahu kan, riset juga. Iya, dan balik lagi di sini yang perlu ditegaskan lagi adalah nggak ada satupun maksud untuk membenarkan apa yang Betul. dilakukan Papa ya. Dan tetap narkoba itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Bukan hanya dipakai tapi dihindari ya. Karena biasanya kalau pakai sekali pasti akan Langsung. keterusan. Dan ya ini langsung pesan datang dari Fernan, dan juga walaupun mungkin slim chance atau kesempatannya kecil untuk menghilangkan narkoba di Indonesia, tapi yuk kita sama-sama memperkecil penyebarannya dan memperbesar kemungkinan untuk musnah Amin. secepat mungkin. Amin. Aku nggak bisa ngomong lagi karena benar-benar terinspirasi, dan ya terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk kalian juga yang sudah nonton dan selalu mendukung channel saya. Silahkan komen di bawah ini. Udah speechless banget. Terima kasih. Semoga kita bisa suatu saat nanti collab saat kamu jadi YouTuber dengan semua konten-kontenmu, menginspirasi lebih banyak orang lagi. Dan ya itu tadi, hidup itu indah. Sampai jumpa. Salam.